Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Terakhir kita telah membaca hidayatul ayah dari ayat yang ke-62. Sekarang kita masuk pada syarhul kalimat yang disebutkan oleh penulis pada ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Syarhul kalimat, penjelasan kata. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, kata penulis, al-mitsaq al-ahdu al-muakkadu bil yamin. Namanya mitsaq adalah janji yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami mengangkat di atas kalian at-tur. At-tur jabalun au huwal jabalu alladhi najallahu ta'ala alaihi Musa alaihi salam. Jadi wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian at-tur. At-tur adalah al-jabal, gunung. At-tur adalah gunung. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Dan ingatlah, ini juga kisahnya Bani Israel, ketika kami mengangkat di atas kalian gunung, disebutkan al-jabal, seperti awan. Jadi diambil sumpah, diangkat gunung di atasnya. Kata penulis, at-tur al-jabal, jabalun, gunung, atau dia adalah al-jabalu, dia adalah gunung yang Allah Subhanahu wa taala
berbicara kepadanya, munaji Musa alaihi salatu wassalam. Jadi bukit Tur. Jadi apakah dia gunung secara umum atau dia gunung yang diinginkan adalah bukit Tur? Al-muhim diangkat di atas mereka gunung. Khudu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian, yaitu Taurah. Biquwatin, kata penulis biquwatin bijaddin wa hazmin wa azamin, dengan penuh kesungguhan, tekad yang kuat, keinginan yang besar. Jadi jangan setengah-setengah. Yang disebutkan ini asal syariat, apakah di kalangan Bani Israel atau untuk kita kaum muslimin, di dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankannya harus biquwah. Jangan setengah-setengah. Jangan mengambil syariat disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu. Harus biquwah, bijaddin wa hazmin wa azmin. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wadhkuru, dan ingatlah apa yang ada padanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan wadhkuru ma fihi, pelajari, baca dan pelajari apa yang ada di dalamnya, kemudian kalian amalkan di dalam kehidupan kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalika. Kemudian tawallaitum, kata penulis raja'tum amma iltazamtum al-qiyamu bihi minal amali bima fit Taurah. Kemudian kalian tawallaitum, ya, asal berpaling, raja'tum, kalian kembali, amma iltazamtum, pada apa yang kalian diharuskan untuk melaksanakan dengannya, dari mengamalkan apa yang ada dalam kitab Taurah. Jadi disebutkan ketika diambil perjanjian, awalnya kan Bani Israel diperintah untuk mengamalkan Taurah, mereka berat mengamalkannya. Akhirnya diambil perjanjian atas mereka supaya mereka mau melaksanakannya dengan al-mitsaq, diangkat gunung di atas kepala mereka. Ketika diangkat gunung di atas kepala mereka, mereka tunduk, mereka mau menerima. Yang disebutkan dalam sebagian ahli tafsir, mereka karena diambil perjanjian untuk tunduk gunung di atas mereka, maka mereka bersujud ala syiqqin, di sebahagian kepala mereka sujud, sisi yang lainnya melihat gunung karena takut gunung itu jatuh. Itu tuh posisi mereka. Akhirnya mereka terima untuk mengamalkan Taurat ketika diambil janji. Tetapi setelahnya summa tawallaitum, kemudian setelah itu kalian berpaling kembali, meninggalkan apa yang diharuskan kalian mengamalkannya. Min ba'di dzalika. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya bukan keutamaan Allah atas kalian dan rahmatnya. Disebutkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat atas mereka, mereka diampuni, diutus kepada mereka para rasul untuk mengingatkan mereka, diterima tobatnya mereka. Seandainya bukan keutamaan dan rahmat Allah, lakuntum minal khasirin, sungguh kalian telah menjadi golongan orang-orang yang merugi, karena sudah mengharuskan diadab
Tetapi Allah masih mengampuni mereka, masih menerima taubatnya. Diutus kepadanya Rasul untuk mengingatkan mereka. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti. Dan sungguh alimtum, kalian telah mengetahui, alladina, orang-orang, ittadaw minkum fis sabti, orang-orang yang melampaui batas dari kalian pada hari Sabtu. Kata penulis, tajawazul hadda fihi haitsu hurrima alaihimus saydu fihi fasadu. Tajawazul had, mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Bagaimana keadaannya? Diharamkan atas mereka berburu di hari Sabtu, tetapi mereka tetap berburu, melanggar. Ini yang diinginkan di sini. Dan ini keadaan Bani Israel, orang-orang Yahudi, banyak melanggar dengan berbagai macam cara. Jadi ini disebutkan dalam surah Al-A'raf secara lengkap kisah mereka. Was'alil qaryah allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Al-ayah. Mereka dilarang berburu di hari Sabtu karena mereka sudah memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka, sebagaimana kita hari Jumat. Jadi harus dikhususkan untuk beribadah. Tetapi Allah uji mereka. Di hari Sabtu itu ikan-ikan di lautan naik ke permukaan, syur'an. Syur'an maknanya zuhuran. Jadi kalau hari Sabtu itu ikan nampak betul, yang kecil yang besarnya di permukaan. Padahal mereka dilarang untuk menangkap ikan dan yang lainnya di hari Sabtu. Setelah keesokan harinya hilang ikan itu, kembali hilang. Muncul kembali nanti hari Sabtu. Akhirnya sebagian dari mereka punya pikiran, dia tangkap secara sembunyi-sembunyi di hari Sabtu. Akhirnya diikuti dengan yang lainnya. Akhirnya diikuti yang lainnya. Akhirnya mereka menampakkan pelanggaran mereka. Caranya melakukan hilah. Jadi dia gali parit, atau sebagian ahli tafsir mengatakan dia memasang perangkap ikan mereka di hari Sabtu pagi atau hari Jumat sore. Ketika datang hari Sabtu, air naik membawa ikan. Setelah surut, air itu tidak bisa kembali. Ada yang mengatakan semacam jaring dia pasang, ada yang mengatakan dia menggali parit di pinggir pantai. Jadi kalau hari Sabtu naik ikan, airnya surut kembali, ikannya tidak bisa turun, tertahan di perangkap tersebut. Dia nggak ambil, nanti masuk hari Ahad. Itu hilah. Jadi seakan-akan perbuatannya benar, tapi itu adalah perbuatan yang keliru. Tetap dianggap karena ikannya naik hari Sabtu, tetap terhitung menangkap ikan di hari Sabtu. Itu pelanggaran mereka. Ittadaw minkum fis sabti, melampaui batas, diharamkan berburu, tetap dia lakukan. Faqulna lahum, maka kami pun berkata kepada mereka yang melanggar tersebut, kunu qiradatan khashiin, jadilah kalian qiradah. Al-qiradah ini jam'u qardun, kata penulis, hayawanun ma'rufun masakhallahu ta'ala al-mu'tadina fi sabti ala nahwihi.
Dia adalah binatang yang ma'ruf, kera, monyet, yang Allah Subhanahu wa ta'ala rubah bentuknya orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu semisal dengannya, semisal kera. Jadi dirubah bentuknya menjadi kera. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama kita, ada yang mengatakan yang dirubah hatinya bersifat seperti kera, maskhun maknawi. Tapi yang banyak dikuatkan adalah sesuai dengan zahirnya, dirubah bentuknya seperti kera. Dan disebutkan di kutubut tafsir, kera ini hanya bertahan hidup sekitar 3 hari. Setelah itu meninggal, tidak ada keturunannya. Jadi tidak ada keturunannya, berubah menjadi kera. Kemudian sekitar 3 hari mereka seluruhnya mati, meninggal. Khasiin mub'idina anil khairi dalilina muhanina. Khasiin maknanya mub'idina anil khair, dijauhkan dari kebaikan, dalam keadaan rendah dan hina. Itu keadaannya melampaui batas di hari Sabtu. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha, maka kami jadikan hal tersebut nakalan, uqubatan syadidatan, tamna'u man ru'aha au alimaha min fi'li ma kanat sababan fihi. Kami jadikan dirubahnya bentuk-bentuk mereka menjadi kera itu sebagai ukubah yang keras, sebagai adab, sebagai ukubah yang keras untuk mereka. Tamna'u man ru'aha, yang akan menghalangi orang-orang yang melihat kejadian itu, au alimaha, atau mengetahui kejadian itu, min fi'li ma kanat sababan fihi, untuk berbuat sesuatu yang menjadi sebab terjadinya hal tersebut. Jadi kalau orang melihat kejadian ini dirubah menjadi kera atau mengetahui hal itu, ini akan menjadikan penghalang bagi yang lainnya untuk melakukan apa yang semisal mereka perbuat. Karena itu menjadi sebab Allah menurunkan ukubah yang sangat keras kepada mereka. Apa sebabnya di sini? Melampaui batas dalam hukum. Dan disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir, kerah itu adalah binatang yang paling dekat bentuknya dengan manusia, mirip. Dirubah, di antara hikmahnya dirubah dengan kera semisal dengan perbuatannya melakukan hila. Zahirnya yang nampak perbuatannya benar, karena dia tidak ambil ikannya di hari Sabtu, dia nanti ambil ikannya di hari Ahad. Tapi hakikatnya perbuatannya itu adalah perbuatan yang haram. Jadi mirip. Dirubah menjadi kera, kera paling dekat dengan manusia. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha, maka kami jadikan hal tersebut uqubatan syadidah, ukubah yang keras, menghalangi orang yang melihat kejadian itu atau mengetahuinya dari melakukan apa yang menjadi sebab terjadinya hal tersebut. Lima baina yadayha wa ma khalfaha, lima baina yadayil uqubah minan nas, bagi siapa saja yang baina yadayil uqubah minan nas, yang dia saksikan ukubah tersebut, wa ma khalfaha wa liman ya'ti ba'dahum, dan orang-orang setelahnya. Kemudian wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata penulis, yatta'iduna biha, dia bisa mengambil pelajaran dengannya. Fala yuqaddimuna ala ma'asillahi azza wa jalla, maka dia tidak berani melangkah melakukan maksiat kepada Allah azza wa jalla. Karena itu sebabnya
maksiat kepada Allah yang menjadikan sebab mereka dirubah bentuknya. Dan ini kadang terjadi. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad Ba Musa dalam kitab beliau Suratul Iqab liman khalafas sunnah wal kitab, kalau tidak salah ingat, cepatnya ukubah bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah dan Alkitab, cepat datang siksaannya. Beliau menukil dari Fathul Bari lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kisah seorang laki-laki yang dia menyampaikan hadis. Dia sampaikan hadis, tapi setiap menyampaikan hadis beliau itu berada di balik tirai, tidak menampakkan dirinya. Maka lama kelamaan seorang bertanya kepadanya, kenapa melakukan hal seperti itu? Maka dia pun menceritakan kejadiannya. Ternyata orang ini mukanya mirip khimar, mirip keledai. Beliau ceritakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan mendahului imam dalam solat. Ada larangannya situ, ancamannya siapa yang tetap melakukan hal seperti itu ditakutkan Allah akan merubah mukanya seperti khimar. Maka dia menganggap remeh hadis ini. Dia bilang, bagaimana mungkin Allah akan merubah muka seseorang menjadi khimar? Dia mendahului imam dalam solat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala merubah mukanya seperti khimar. Lihat, Allah merubah karena disebabkan maksiat. Maka ayat ini, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Makna al-ayat, yudzakkirul haqqu azza wa jalla al-yahuda bima kana li aslafihim min ahdatsin la'allahum ya'tabiruna, fayudzakkirhum bihadisatin imtina'uhum min tahammulil amali bit Taurah wa israruhum ala dhalika hatta rafa'a Allahu ta'ala fawqahum jabalan fa asbaha kaddulla fawqa ru'usihim hina idzin id'anu ghayra annahum taraja'u ba'da dhalika wa lam yafu bimal tazamu bihi fastaujabul khusran laula rahmatullahi bihim. Makna ayat, yudzakirul haqqu azza wajal, al-haq azza wajal, Allah azza wajal mengingatkan orang-orang Yahudi dengan apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka dari berbagai kejadian, supaya mereka bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka dengan kejadian ketika mereka imtina'uhum, mereka menolak, tidak mau untuk mengamalkan isi Taurah, at-tahammulul amal. Artinya dia menolak untuk memikul beban amalan, mengamalkan Taurah. Wa israruhum ala dalik, dan dia terus menerus dalam keadaan seperti itu. Dia disuruh mengamalkan, mereka tidak mau. Akhirnya hatta rafa'a Allah ta'ala fawqahum jabalan, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat di atas mereka gunung. Fa asbaha kaddullah, maka gunung yang berada di atas mereka seperti awan yang menaungi. Fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka.
Hina idin, ketika itu, ad'anu, mereka tunduk, mau menerima, mereka mau mengamalkan, siap untuk beramal. Al-mitsaq, sebutkan tadi al-mitsaq, perjanjian dikuatkan dengan sumpah, betul-betul sudah siap melaksanakan. Ghairu annahum, akan tetapi sesungguhnya mereka kembali setelah itu, kembali kepada apa yang ada sebelumnya, tidak mau mengamalkan Taurat. Walam yufu, dan mereka tidak menunaikan dengan apa yang mereka berilzam, berjanji dengannya. Maka hal tersebut mengharuskan untuk mereka kerugian, adab, bencana, seandainya bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Jadi diingatkan kejadian tersebut. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kama yudhakkiruhum bijarimatin kanat li ba'di aslafihim, sebagaimana juga Allah mengingatkan kepada mereka bijarimah, dengan dosa yang diperbuat oleh sebahagian pendahulu mereka. Wahia, dan dosa tersebut adalah annahu ta'ala harrama alaihimu as-sayda yaumas sabti, Allah mengharamkan untuk mereka berburu di hari Sabtu. Fahtalat ta'ifatum minhum ala syar' wastadu fanakalallahu ta'ala bihim, maka fahtalat, sebagian dari mereka, fahtalat ta'ifatum minhum, sekelompok dari mereka, ihtalat, mengambil hilah, hilah itu ya batu loncatan untuk seakan-akan tidak melakukan pelanggaran, ya, seperti gambaran sebahagian yang kita sebutkan tadi juga dalam haramnya bai'ul inah, jual beli secara inah. Gambarannya berutang misalnya 10.000 dengan dikembalikan, dengan perjanjian dikembalikan 12.000, itu kan riba. Maka orang ini mengambil hilah, bagaimana caranya supaya nampaknya tidak seperti itu. Akhirnya dia datang ke penjual buku misalnya, bukan buku, asalnya bukan buku yang dia inginkan, tapi uang. Maka dia datang ke penjual buku, saya beli bukunya 10.000. Dia bilang iya 10.000, tapi asalnya bukan buku yang dia inginkan, uang. Setelah dia akad 10.000, akhirnya dia kembalikan buku tersebut, dia jual kembali kepada pemiliknya. Dia bilang beli saja ini buku 8.000. Jadi tadi 10.000 itu dengan kredit, dengan cara dicicil 10.000, misalnya 1.000 1 bulan. Setelah diambil bukunya, dia akan bayar dengan kredit, cicil, jual kembali. Beli kembali ini buku 8.000, dia jual kembali kepada pemiliknya 8.000. Jadi dia pulang bawa uang 8.000 yang akan dia bayar selama 10 bulan 10.000. Ini hila namanya. Ini haram, diharamkan. Seakan-akan dia tidak berutang uang, tapi berutang buku. Jadi nampaknya benar, tapi hakikatnya itu adalah perkara yang diharamkan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Diingatkan mereka tentang dosa yang dilakukan oleh sebahagian pendahulu mereka. Allah haramkan atas mereka berburu di hari Sabtu, maka dia mengambil hilah atas syariat.
dia tetap berburu, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka uqubah, siksaan yang berat. Famasakhahum, Allah rubah bentuk mereka qiradatan, kera. Wa ja'alahum idatan wa ibratan lil mu'tabirin, dan Allah jadikan mereka sebagai pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan peringatan di dalamnya. Hidayatul ayat, hidayah ayat, wujubul wafa bil uhudi wal mawathiq, wajibnya menunaikan janji dan sumpah. Yang kedua, yajibu akhdhu ahkamis syar'i bihazamin wa dzakaraha atau wa dzikruha wa adamu nisyaniha au tanasiha. Wajib mengambil hukum syar'i bihazm, dengan tekad yang kuat, biquwah. Ini beliau sebutkan wajib. Tidak boleh mengambil hukum syariat sesuai dengan keinginan hawa nafsu, tapi asalnya harus diambil dengan kuat, bihazm, dan senantiasa mengingatnya, dan tidak boleh melupakan hukum syariat atau berpura-pura melupakannya. Yang ketiga, la tatimmu taqwa li abdin illa idza akhadha ahkam asy-syar'i bihazmin wa azamin. Tidaklah sempurna ketakwaan seorang hamba kecuali apabila dia mengambil hukum-hukum syariat dengan tekad dan keinginan yang kuat. Ini seluruhnya. Kemudian yang keempat, hurmatul ihtiyali li ibahatil muharram wa su'u aqibatil muhtalina al mu'tadin. Haramnya hilah, ihtial, untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan, dan jeleknya akibat yang akan diperoleh orang-orang yang melakukan hila, orang-orang yang melampaui batas dalam syariat. Ya, sekali lagi, ini pelajaran yang sangat berharga. Di antara sebab dirubahnya orang-orang Bani Israel, sebagian dari mereka menjadi kera, itu di antara sebabnya karena hilah, melakukan hilah dalam pembolehan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini kita harus banyak berhati-hati darinya. Harus banyak berhati-hati dari hal yang seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.